Bapak Ibu sekalian, mari kita song-song tutup tahun ini dengan pertobatan sekali lagi. Yang sudah bertobat, bertobat lagi, lebih lagi. Yang hidup kudus, semakin kudus. Yang selama ini jahat, bertobat selagi masih ada matahari. Selagi dunia ini belum berakhir. Tetapi berakhirnya segera tiba. Yang tidak mendukung pekerjaan Tuhan, segera mendukung. Yang tidak menjadi berkat bagi sekelilingnya, bagi keluarga, saudaranya, temannya, orang tuanya, segera jadi berkat. Bertobat Bapak Ibu, selagi masih ada waktu. Amin ya. Tutup tahun hendaknya menjadi peringatan buat kita. Seolah-olah itu adalah tutup hidup kita, kita mati. Atau tutup dunia ini, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali di awal tahun ini kita boleh bersama-sama hadir kembali untuk bersama-sama mengucap syukur di hadapan hadiratnya. Saya percaya ada berkat-berkat khusus buat kita di awal tahun ini, amin. Haleluya. Segala kemuliaan buat Allah kita. Engkau Allah yang hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang tahun penjagaan pemeliharaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Bersamaku, amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, amin. Yes. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setianya yang selalu baru buat hidup kita. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Setiap musim hidupku,
Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bah. Anugerah-Mu besar ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bah. Anugerah-Mu besar. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bah. Mari puji sembah. Kami mengucap syukur buat kebaikan Allah kami di awal tahun ini Tuhan. Kami mau menyerahkan keberadaan kami hanya ke dalam otoritas kuasa-Mu. Terima kasih pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Kasih dan kuasa-Mu sempurna Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Syukur bagi Allah. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di awal tahun ini kami boleh kembali hadir Tuhan, untuk bersama-sama datang di hadapan hadirat-Mu, menyerahkan kehidupan kami sepanjang tahun ini ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang hadir Tuhan, baik melalui ibadah online streaming maupun yang hadir di tempat ini Tuhan. Pelayan Tuhan yang hadir Kau memberkati. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, di dalam nama Yesus turun berkat ke atas kami semua. Jamahan dan kuasa-Mu menyertai kami. Kasih-Mu melawat setiap kami di awal tahun ini. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan bersama, amin. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Saat ini ku datang lagi. Katakan kepadamu, kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersama-Mu. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segala. Sama-sama katakan haleluya. Sorak hosana. Amin. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Ini ku datang lagi kepadamu, kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari telah ku lalui. Katakan bersama-Mu Tuhan. Amin. Yes. Peganglah tanganku,
terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Betapa kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Di awal tahun ini kami mempersembahkan korban ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan kita. Dia baik. Mengucap syukur buat kebaikan Allah, amin. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selama. Syukur, ku bersyukur kepada, amin. Puji, ku puji agung nama, sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, syukur, amin. Ku bersyukur kepada-Mu. Yes. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Nyanyikan nyanyian baru, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti, amin. Biar semua yang bernafas, biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah, mari bersorak-sorailah, semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya, amin. Di seluruh bumi saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Mari bersorak-sorailah, semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi.
firman, mari jadikan hati kita sebagai tanah yang subur, sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, dia akan dapat bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Bapa di surga. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, amin. Sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Biar ini menjadi pernyataan iman kita bersama di hadapan hadiratnya. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan. Hanya satu kerinduanku, amin, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan. Sekali lagi katakan, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman yang hanya daripada-Mu saja Bapa. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, kami persilakan doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian dimanapun berada. Kita baru saja memasuki tahun yang baru. Banyak orang di tahun yang baru itu membuat resolusi. Resolusi bagaimana hidup ke depan, misi-misinya apa saja. Pada kesempatan yang indah ini, mari kita buka lembaran baru di tahun yang baru ini.
hidup yang selalu diperbaharui. Sebab suatu saat, mungkin tidak lama lagi, kita akan memasuki zaman yang baru yang sebenarnya. Mari kita siapkan hati, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami baru saja memasuki tahun yang baru. Hal ini mengingatkan kami akan adanya zaman yang baru yang Tuhan janjikan. Untuk itu kami mau belajar di pagi yang indah ini untuk mendengar firman-Mu, agar kami benar-benar menyiapkan seluruh hidup kami untuk menyambut zaman yang baru itu. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Alkitab mencatat adanya suatu zaman yang baru. Akan adanya suatu zaman yang baru. Coba kita baca dahulu nasnya ya. Matius pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai 14. Matius pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai 14. Nanti dibaca lengkapnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini?" Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika itu para murid sudah tahu bahwa nanti gurunya ini, Tuhannya ini akan pergi meninggalkan mereka dan akan kembali lagi. Makanya mereka bertanya, kapankah hal itu, waktu itu akan terjadi? Dijawab oleh Tuhan Yesus, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab waktu itu kamu gak tahu. Yang penting kamu waspada. Jangan sampai kamu disesatkan oleh sesuatu atau seseorang. Itu yang lebih penting. Sebab zaman itu bisa datang setiap saat." Ya, sama dengan kita semua saat ini. Tidak usah mempersoalkan kapan tanggalnya Tuhan. Yang penting adalah kita harus bersiap-siap setiap saat. Karena waktunya bisa tiba-tiba datang. Tidak seperti tahun baru ini kita sudah bisa hitung waktunya. Tapi kalau zaman baru itu tidak bisa kita prediksi. Tetapi berdasarkan tanda-tanda yang ada, yang Alkitab katakan, kita bisa memastikan bahwa waktunya tidak lama lagi. Cuma tidak bisa dihitung tanggal dan jamnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Sebelum menyambut zaman baru itu. Semuanya akan terjadi. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kita akan dimusuhi, dibenci karena nama Tuhan. Ya, karena kita membela nama Tuhan, karena kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bahkan yang benci kita bukan dari luar saja, dari dalam pun akan banyak yang membenci. Iri hati dan sebagainya. Di dalam kekristenan sendiri akan banyak orang yang membenci kita. Karena kita menyuarakan kebenaran. Banyak orang tidak suka. Apalagi kalau orang ada interest, ada maksud lain di balik pekerjaan Tuhan. Pasti tidak suka mendengar kebenaran. Mereka akan berusaha membuat narasi-narasi seolah-olah kita itu sesat. Ini memang sudah diprediksi
kamu akan dianiaya. Dianiaya tidak harus secara fisik, secara mental, di sosial media dan sebagainya. Orang-orang yang menganiaya kamu itu, dia bukan berasal dari kamu. Dia tidak bersamaku, kata Tuhan Yesus. Kalau seseorang bersama Tuhan Yesus tidak mungkin iri terhadap sesama pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin menyesat-nyesatkan. Pasti ini bukan yang berasal dari Tuhan. Meskipun bicara soal ayat-ayat Alkitab. Ya. Padahal zaman baru itu sudah datang, sudah dekat waktunya. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Akan adanya zaman baru, Bapak Ibu. Nah, kita melihat fakta bahwa semuanya itu sudah dan sedang terjadi. Bait Allah sudah runtuh. Bayangkan, bait Allah di Yerusalem yang begitu dibanggakan oleh Israel sebagai lambang kehadiran Tuhan. Lambang Sekinah, penyertaan Tuhan terhadap bangsa itu. Seolah-olah Tuhan dimonopoli oleh mereka. Yang lain bangsa kafir. Goyim. Tapi hari ini kita melihat bait Allah runtuh dan tidak ada lagi. Dan tidak bakalan dibangun lagi. Tahun 70 Masehi Tuhan mengizinkan bait Allah itu dibongkar, runtuh oleh jenderal kafir. Jenderal Titus yang kemudian menjadi kaisar Roma. Gempa bumi sudah sering terjadi. Bencana alam, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain sudah sering terjadi sejak dulu. Sekarang sedang terjadi pandemi global lagi. Banyak sekali korbannya. Perang sudah sering terjadi. Tanda-tanda ini sudah terjadi sejak dulu, saudara. Padahal tanda itu mendahului zaman baru. Mendekati zaman akhir akan ada tanda-tanda itu. Dan tanda-tanda itu sudah terjadi semua. Bahkan antikris sudah ada sejak dulu. Sejak zamannya Kaisar Nero. Kaisar Nero itu kalau kita hitung namanya, bilangan namanya. 666. Bisa juga 616. Dan kaisar-kaisar Roma yang lain. Namanya kalau kita jumlah 666. Tentu saja antikris tidak hanya satu. Alkitab juga menyebut antikris-antikris itu lebih dari satu. Setelah Kaisar Nero ada banyak antikris. Hari ini pun kita melihat sangat gamblang antikris. Yaitu sesuai dengan istilahnya. Setiap orang yang anti terhadap Kristus. Itulah antikris. Jadi tidak perlu eksegesis yang rumit-rumit sebenarnya. Ketika Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu. 666 yang dimaksud adalah Kaisar Nero. Tapi Alkitab juga mengatakan antikris-antikris. Nah itu. Jadi kita tidak boleh berpandangan selalu historis. Antikris atau selalu futuris. Kan banyak orang pikirannya antikris itu nanti datangnya. Nanti terus. Padahal antikris sudah datang sejak Nero. Ya. Hari ini sudah banyak antikris. Atau minimal pengikut sang antikris. Yang anti terhadap Kristus. Semua ini sudah dinubuatkan Alkitab tentang akhir zaman menuju zaman baru. Tapi ada orang yang mengejek. Mana buktinya? Semua sudah terjadi. Tunggu, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu dunia diciptakan, ada waktu dunia dihancurkan, dimusnahkan.
Ada waktu segala sesuatu itu. Ada waktunya. Zaman akhir ada waktunya. Pasti terjadi dan itu sebentar lagi. Mengapa saya bicara sebentar lagi? Karena Alkitab tidak bisa salah. Apa yang Alkitab katakan tentang zaman baru itu? Ada 3 minimal yang Alkitab jelaskan sebelum zaman baru itu terjadi. Yang pertama adalah seorang raja kafir dari Irak, Mesopotamia, Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini bermimpi, saudara. Raja ini bermimpi bahwa di abad ke-6 sebelum Masehi, 600 tahun sebelum Kristus inkarnasi ke bumi, seorang raja yang bernama Nebukadnezar ini bermimpi. Dan mimpinya itu dicatat dalam Daniel 2 ayat 1 sampai 45. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin membaca detailnya, silahkan dibaca. Daniel pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 45. Saya akan bacakan ayat-ayat yang penting saja yang merupakan intinya. Ayat 29. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja. Timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ini Daniel yang menghadap sang raja. Daniel menjelaskan kepada Raja Nebukadnezar. Raja ini bermimpinya aneh. Ketika ia bangun, ia ketakutan. Ia panggil semua tukang sihir di istananya. Tukang ramal. Untuk mengartikan mimpinya. Tukang ramal ini sudah biasa belajar ilmu tafsir mimpi. Tapi ketika tukang ramal ini bertanya kepada sang raja. Oke deh, mimpi Baginda apa? Nanti akan saya tafsirkan. Saya artikan. Di luar dugaan, Nebukadnezar berkata, justru itu, kamu yang harus memberitahu aku mimpiku. Wah, ini sang raja lupa atau sengaja mengetes nih. Tentu saja sang tukang sihir, tukang ramal ini tidak tahu. Akhirnya dibunuh semua. Kalau tidak tahu dibunuh oleh sang raja. Tapi rupanya Daniel menghadap sang raja. Daniel menjelaskan arti mimpinya itu apa dan artinya sekali. Ya. Ingat ini kalimat ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja. Timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahu kepada tuanku apa yang akan terjadi. Jadi mimpinya Nebukadnezar ini adalah menceritakan apa yang akan terjadi kemudian hari. Setelah mulai zamannya Nebukadnezar sampai nanti berakhir. Ayat 38. Mimpinya itu dikisahkan demikian. Bapak Ibu. Ayat 32 dan 38 tuh. Nebukadnezar melihat dalam mimpinya itu ada sebuah patung yang sangat besar. Kepalanya dari emas tua, terbuat dari emas. Itu adalah kerajaan Babel. Nanti dibaca. Daniel 2 ayat 32 dan 38. Saya bacakan 38-nya ya. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala
yang dari emas itu. Nah, dijelaskan oleh Daniel. Jadi patung yang kepalanya dari emas itu adalah tuanku. Adalah kerajaan Babel. Itu maksudnya. Jadi ini bukan tafsir, ini sudah jelas itu kerajaan Babel. Jadi mimpinya Nebukadnezar ini mengisahkan sejak kerajaan Babel, sejak zamannya dia, ke masa depan sampai dunia ini berakhir. Itu artinya, ya. Kerajaan Babel kita tahu dalam catatan sejarah, yaitu dari tahun 605 sebelum Masehi sampai 539 sebelum Masehi. Setelah itu, dada dan lengannya patung itu terbuat dari perak. Daniel 2 ayat 32 juga itu. Dan dari catatan sejarah kita tahu bahwa lanjutan dari kerajaan Babel itu adalah kerajaan Media Persia. Itu lanjutannya itu. Yaitu tahun lanjutannya 539 sebelum Masehi tadi. Setelah Babel runtuh, dilanjutkan Media Persia. 539 sebelum Masehi sampai 331 sebelum Masehi. Ini tidak mungkin salah Bapak Ibu. Karena dimulai dari Raja Babel. Dan catatan sejarah jelas mencatat, sesuai. Ya. Perut dan pinggangnya patung itu terbuat dari tembaga. Dan ini melambangkan kerajaan Yunani. Masih ayat 32. Mengapa itu kerajaan Yunani? Karena sejarah mencatat setelah Media Persia jatuh, maka dilanjutkan kerajaan Yunani. Dari 331 sebelum Masehi, waktu Media Persia jatuh, digantikan kerajaan Yunani sampai 146 sebelum Masehi. Ini luar biasa loh, semuanya bisa pas gitu. Pahanya patung itu terbuat dari besi. Dan ini melambangkan kerajaan Roma. Lanjutan dari kerajaan Yunani. Itu ayat 33 tuh kalau dibaca di Daniel pasal 2. Yaitu 146 sebelum Masehi sampai 476 sebelum Masehi. Ini pasti benar Bapak Ibu. Karena sangat rinci ceritanya. Nah yang terakhir. Kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ini Daniel pasal 2 ayat 33. Ini kalau kita lihat sejarah. Apa sih yang terjadi setelah kerajaan Roma runtuh? Dari tahun 476 Masehi sampai sekarang ada apa ini? Kok ada campuran besi dan tanah liat? Ini adalah kerajaan atau pemerintahan yang terpecah-pecah. Tidak ada lagi yang dominan seperti dulu. Yaitu sampai hari ini. Kan gak ada kerajaan yang dominan di dunia hari ini. Tidak ada. Pemerintah yang dominan gak ada. Semua negara terpecah-pecah. Tidak seperti zaman itu. Ya. Nah, di ayat 34. Sementara tuanku melihat patung besar itu. Terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Nah, perhatikan baik-baik. Ada suatu peristiwa yang bukan perbuatan tangan manusia. Artinya perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan. Ya. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Apa artinya? Seluruh dunia ini akan terjadi sesuatu sehingga hancur. Dan kita tahu semua. Langit dan bumi akan hancur oleh api. Amin ya. Ini Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, ini tahun baru kok cerita yang seram. Justru di tahun yang baru saya mau ajak Bapak Ibu menyambut zaman yang baru. Kalau cuma tahun baru biasa. Setiap tahun juga tahun baru. Tapi apa yang baru? Gak ada sebenarnya. Yang baru cuma kalendernya. Hidup kita ya begini-begini. Langit dan bumi juga begini. Gak ada yang baru.
Tapi yang harus baru adalah manusia kita. Harus jadi manusia baru. Sebelum zaman baru tiba. Amin ya. Makanya jangan suka foya-foya. Nanti kau tidak berjaga-jaga. Nah, maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Ayat 35 itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Hancur. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Waduh, langit dan bumi lenyap Bapak Ibu. Tidak ada bekasnya sama sekali. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Maka seluruh langit dan bumi akan menjadi di tangan Tuhan. Kita akan dibawa ke langit yang baru dan bumi yang baru. Amin ya. Jadi kalau kita lihat mimpinya Nebukadnezar ini, kita ada di mana? Kita tinggal tunggu batu yang menghancurkan semuanya ini. Kita ada di zaman akhir, yang paling akhir. Amin ya Bapak Ibu ya. Banyak orang tidak takut. Masih lama. Oke, ini yang pertama. Konfirmasi dari Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Yaitu perumpamaan tentang pohon ara. Tuhan berkata, kalau pohon ara ini mulai bertunas, tandanya musim panas segera tiba. Tuhan menyampaikan perumpamaan ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjelaskan kedatangannya yang kedua kali. Tadi dibaca di Alkitab ya, perumpamaan tentang pohon ara. Nubuatan tentang pohon ara ini diartikan sudah tergenapi pada tahun 70 Masehi Yerusalem. Yaitu Yerusalem hancur lebur, bait Allah hilang. Ada yang mengartikannya demikian. Padahal kita tahu pada saat itu Tuhan tidak datang. Hanya Yerusalem yang hancur. Jadi itu bukan kedatangan Tuhan yang dimaksud oleh perumpamaan pohon ara. Ya, mereka mengartikan itu penghakiman terhadap Israel. Bukan, kedatangan Tuhan yang kedua itu penghakiman terhadap seluruh dunia. Bukan hanya Israel. Ya. Nah, tentu saja tafsiran ini mengasumsikan bahwa kitab Wahyu ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Seolah-olah demikian. Sebab aniaya atas orang Kristen dilakukan oleh Kaisar Nero. Tetapi kita tahu bahwa kitab Wahyu ditulis setelah tahun 70 bukan? Jadi nggak cocok itu. Berarti semuanya itu bukan tentang kehancuran Yerusalem, tapi tentang kehancuran seluruh dunia ini. Ya. Jadi pohon ara selalu dipakai sebagai lambang Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca perlambang pohon ara, tidak pernah dipakai untuk bangsa lain. Pasti yang dimaksud adalah Israel. Dan kita tahu bahwa Israel sudah tercerai-berai di tahun 70 Masehi ke seluruh dunia. Jadi waktu itu negara Israel sudah tidak ada, tercerai-berai. Diaspora ya. Jadi ungkapan rantingnya melembut dan bertunas itu bisa berarti Israel bertumbuh lagi, berkembang lagi. Menjadi pohon ara yang berbuah lagi. Artinya ini bisa diartikan Israel yang tadinya ribuan tahun menghilang, lalu menjadi bangsa lagi, merdeka. 14 Mei 1948. Tuhan Yesus berkata, kalau pohon ara itu bertunas, maka satu angkatan tidak akan berlalu.
tidak akan berlalu. Bayangin, artinya kedatangan Tuhan tidak akan lewat satu angkatan, satu generasi. Yang jadi masalah adalah satu generasi itu berapa? 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 120 tahun, atau berapa? Kalau misalnya satu generasi itu 70 tahun, maka 1948 ditambah 70 tahun adalah 2018. Hari ini tahunnya sudah 2021, maka tidak cocok. Tapi kalau 80 tahun, satu angkatan itu, maka tahunnya adalah 2028. Ingat ya, ini bukan berarti Tuhan Yesus datang tepat 2028, bukan itu. Satu angkatan tidak akan berlalu. Artinya sebelum 2028 Tuhan Yesus datang kalau tafsiran ini benar. Kapan? Nanti malam juga bisa, besok juga bisa. Tapi tidak akan lewat 2028. Kalau tafsirannya begitu, 80 tahun. Tapi kalau satu angkatan itu 120 tahun, kan kita tahu firman Tuhan berkata usia manusia 120 tahun. Kalau yang di Mazmur 70 sampai 80 itu kan Musa yang berkata. Sedangkan Musa sendiri 120 tahun. Ya. Kalau seandainya 120 tahun, maka kedatangan Tuhan Yesus tidak akan lebih lama daripada tahun 2068. Sebelum tahun itu sudah datang. Yaitu tadi, nanti malam bisa datang, besok bisa datang. Pokoknya sebelum tahun itu. Kalau tafsiran ini benar. Tapi kalau tafsiran ini salah, ya berarti ada tafsiran lain yang kita belum mengerti hari ini. Amin ya. Apapun yang benar, mari kita berjaga-jaga Bapak Ibu. Seolah-olah Tuhan Yesus akan datang besok atau nanti malam. Oleh sebab itu, cepat dibuang itu pikiran-pikiran jahat itu. Itu asalnya dari kegelapan. Dibuang semua pikiran jahat. Ayo kita jadi manusia-manusia Allah. Ayo kita berhenti berbuat dosa. Ayo kita berhenti iri terhadap sesama. Merencanakan kejahatan terhadap sesama. Suka kalau orang lain hancur. Suka kalau orang lain celaka. Ayo kita berhenti. Kita itu siapa sih? Kita itu manusia biasa Bapak Ibu. Saudara sekalian. Udah dendam lama dilupakan. Enggak takut kalau Tuhan Yesus nanti malam datang. Kalau orang yang masih punya dendam, pasti ditolak Tuhan Yesus. Orang yang tidak tahu diri itu namanya. Sudah ditebus, dosanya sudah dihapus, tapi masih berani, sombong, jahat, tidak bertobat, masih berani. Ini mengerikan loh. Sangat mengerikan. Coba kita introspeksi diri. Sudah diberi, Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita. Sebelum zaman baru, sebelum dunia ini berakhir. Kita sudah diberi pengharapan, kita diberi berbagai macam anugerah. Tuhan sudah mengampuni dosa kita, jangan buat dosa lagi. Ada amin ya semua ya. Makanya saya kadang-kadang bingung kalau melihat orang yang tidak mengerti. Masih berani berbuat jahat. Ini orang-orang yang tidak mengerti langit baru, bumi baru. Bagi mereka surga itu angan-angan. Masih jauh begitu. Padahal kalau orang mengerti surga, bumi ini gak ada apa-apanya saudara. Kalau kita mengerti surga, orang jahat seperti apapun kita biasa saja, enggak apa-apa. Kalau orang mengerti surga seperti apa, orang enggak berani berbuat jahat. Untuk apa aku jahat sama sesama? Aku lihat surga yang sangat indah di sana. Ya, orang tidak mengerti suasana surga yang sebenarnya. Ini masalah utama manusia hari ini. Padahal gak usah Tuhan Yesus datang dulu deh. Ketika kita mati, itu sudah akhir dari segalanya. Kita dimintai pertanggungan jawab.
Saya kadang-kadang tidak mengerti mengapa orang-orang tidak mengerti. Tapi saya mendapatkan jawabannya. Salah satunya adalah karena orang tidak mau membayangkan surga itu seperti apa. Langit baru, bumi baru seperti apa. Karena dalam bayangan mereka di surga kita nanti roh yang seperti hantu. Melayang-layang, tidak nyata. Padahal surga itu nyata, kita hidup kembali dengan tubuh kemuliaan. Amin ya. Banyak orang tidak menantikan surga, tidak mengerti bayangan surga seperti apa. Mereka tidak mengerti ada matahari baru di sana. Surga itu sangat indah. Meskipun kita belum melihatnya, kita bisa membayangkan. Amin Bapak Ibu. Mari kita hayati surga itu seperti apa. Ku menanti fajar pagi, matahari yang baru, embun nyata akan sirna sampai senja tiba. Pelangi berjuta warna, lukisan cerah angkasa, berlaksa bintang menari riang, tiada awan hitam yang membayang. Bunga-bunga merekam, aroma harum indah. Burung-burung pun bernyanyi, damai nan harmoni. Semua makhluk bahagia di dalam hadirat Bapa. Kerajaannya bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah membayangkan surga itu angan-angan atau dunia maya atau dunia roh. Surga itu nyata indah. Ketika bumi pertama kali diciptakan untuk Adam, sebenarnya bumi dirancang untuk menjadi surganya manusia. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka tentu Adam hidup kekal di bumi ini, tidak pernah mati. Tapi karena Adam berbuat dosa, bumi ini pun dikutuk oleh Tuhan. Tapi oleh kita disediakan langit yang baru, bumi yang baru. Alangkah indahnya bumi yang baru itu, di mana tidak ada dosa, di mana di sana hanya ada kebenaran. Oleh sebab itu mari kita arahkan hidup kita
ke langit baru, bumi baru. Amin ya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Sekali lagi saudara. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu lagi yang menjadi pedoman atau petunjuk dari Tuhan. Kapan waktunya itu tiba? Kalau tadi kita sudah belajar, yang pertama adalah mimpi Nebukadnezar. Yang kedua adalah perumpamaan pohon ara. Yang ketiga tentu saja ada di kitab Wahyu, Bapak Ibu sekalian. 7 materai yang pada gulungan di kitab Wahyu itu. Nanti suatu hari kita akan bahas secara khusus kitab Wahyu ini. Tapi yang saya mau sampaikan adalah gulungan-gulungan itu semuanya sudah dibuka materainya. Sesuai dengan mimpi Nebukadnezar sudah tahap akhir. Sesuai dengan perumpamaan pohon ara sudah di ujung akhir. Jadi memang benar-benar sudah di akhir zaman. Di paling akhir. Ya, amin ya. Nanti dibaca 2 Petrus pasal 3 sampai ayat 4 sampai 10. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus. Jangan pernah bicara bumi ini adalah bumi yang baru nantinya. Teks Alkitab eksplisit tegas bahwa unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Amin ya. Jadi demikianlah zaman akhir ini. Dan kita sedang menyambut zaman baru. Bagaimana kita harus menyambut zaman baru? Sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tapi kita harus bertobat, berbalik dan bertobat. Bapak Ibu sekalian, mari kita lembutkan hati kita. Jangan mengeraskan hati terus menerus. Amin ya. Kita harus ingat, Tuhan sangat menantikan kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Mulai sekarang, apapun keadaan saudara. Tapi aku dilahirkan begini Pak, punya kecenderungan menyimpang. Yang lain lagi, tapi aku dilahirkan cacat Pak. Dan sebagainya. Apapun keadaan kita hari ini, jangan pernah mencari alasan. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan mencari alasan. Apapun keadaan kita harus tetap kuat. Mempersiapkan diri untuk langit yang baru, bumi yang baru. Zaman yang baru yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tuhan itu sudah mengampuni kita, saudara. Ia mati di kayu salib. Mengorbankan seluruh hidupnya.
kita diampuninya, dosa kita dibuangnya jauh-jauh, agar kita tidak buat dosa lagi. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Bapak Ibu umat Tuhan dimanapun berada, silakan bersiap-siap, ya. Siapkan minyak dan anggur dan roti, maksud saya. Anggur dan roti. Jika Bapak Ibu tidak memiliki anggur di rumah, bisa pakai teh, ya, dan roti tentunya. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk melakukan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita sambut perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar. Mari kita naikkan satu pujian berikut ini. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Mari Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati. Mari kita lakukan perjamuan kudus ini dengan pengertian yang benar dan juga dengan sikap hati yang benar. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami boleh melakukan perjamuan kudus sesuai dengan titah Tuhan Yesus. Sesuai dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus bersama para rasul 2000 tahun yang lalu. Kiranya Tuhan berkati roti di tangan kanan kami dan anggur di tangan kiri kami. Agar apa yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan, berkenan bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau izinkan kami untuk melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian, turunkan tangan kanan kita. Ikuti pengakuan iman bersama ini. Mari Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus
telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dosa, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan Yesus. Hidup untuk mengabdi dan melayani Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya beri waktu untuk kita semua untuk berdoa. Silakan. Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu ingat dan mengerti perjamuan kudus ini kita lakukan untuk memperingati
apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan ini kita lakukan dari generasi ke generasi. Merupakan satu bukti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, mari kita hayati sekali lagi seumur hidup kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu sekalian, selamat tahun baru, selamat menyambut zaman baru. Mari kita bersiap-siap. Saya percaya khotbah di pagi hari ini sangat memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pertemuan di pagi hari ini. Kami diingatkan untuk mempersiapkan diri menyambut zaman baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan sudah turun atas channel ini, channel GSKI Pantai Indah Kapuk, gerejamu di tempat ini, dan semua kami yang takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.